Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tuhan kok dilawan. Saudara, kita semua pasti setuju dengan kalimat tema kita. Tuhan kok dilawan. Pasti nggak ada menangnya, bukan? Tetapi tanpa sadar, banyak di antara orang Kristen sebenarnya melawan Tuhan. Saudara mungkin berkata, dalam hal apa, Pak? Ada, saudara, yaitu ketika kita mengalami atau menghadapi yang namanya masalah, persoalan, kesulitan, hal-hal yang tidak mengenakkan, kejadian yang tidak sesuai harapan, sesuatu yang membuat kita cemas, yang mengkhawatirkan hidup kita. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita, apa yang akan dialami anak kita, istri, suami, keluarga besar kita, orang-orang di sekitar kita. Kita tidak tahu, tetapi pasti ada yang namanya keadaan tidak mengenakkan atau yang membuat kita khawatir, cemas, atau takut. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melaluinya? Saudara, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan kita, agar kita bisa diserupakan dengan Kristus dan akhirnya bisa masuk dan menjadi anggota keluarga kerajaan. Demikianlah dituliskan dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29. Berarti dalam setiap pergumulan hidup ada campur tangan Allah untuk mendewasakan kita. Kalau begitu, bagaimana sikap kita agar bisa melalui setiap masalah atau pergumulan? Jawabnya, jangan pernah melawan Allah. Jangan memberontak, saudara. Ini sungguh tidak mudah. Banyak contoh di Alkitab. Orang-orang yang melawan Allah hancur, saudara, dipermalukan, binasa. Memang mungkin awalnya sepertinya aman dan tidak terjadi apa-apa, tetapi sebenarnya tidak aman. Itu karena Allah sabar. Ia menghendaki kita berubah dan bertobat, saudara. Jadi, Tuhan jangan dilawan, saudara. Pasti ke depan kita menghadapi masalah. Ingat, Tuhan jangan dilawan. Lalu maksudnya apa? Melawan Tuhan itu apa? Saudara, melawan Tuhan artinya tidak bisa menjaga perasaan Tuhan. Menjaga perasaan Tuhan itu tidak mudah, karena kita harus menemukan pribadinya terlebih dahulu. Harus disadari, mencari Tuhan itu lebih sulit daripada mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan susah. Setuju, apalagi tidak punya keterampilan, tidak punya modal, sementara persaingan banyak. Tetapi walaupun sulit, ingat saudara, kalau ekstrim saya bisa katakan orang tidak bertuhan pun bisa hidup. Iya, karena Tuhan memelihara dengan cara yang ajaib. Tetapi saudara, mencari Tuhan juga bukan berarti kita akan menemukan Tuhan ketika pergi ke gereja. Bukan sesimpel itu. Orang yang menemukan Tuhan adalah orang yang mengerti perasaan dan kehendaknya. Dalam hal ini bisa menjaga perasaan Allah. Lah sekarang sikap saudara bagaimana ketika menghadapi masalah? Apakah juga sudah menjaga perasaan Allah? Beragama itu mudah, tetapi bagaimana kita bisa memiliki hubungan dengan Tuhan sehingga kita bisa sepikiran dan seperasaan dengan Dia? Itu tidak mudah. Ibarat hubungan suami istri yang baik, akan selalu mengerti perasaan pasangannya dan tidak mau melukainya. Apa yang disukai dan apa yang tidak disukai, dan selalu ingin melakukan yang disukai pasangannya.
Demikian juga kalau kita sudah menemukan Tuhan. Itulah sebabnya kita harus tekun dari hari ke hari, waktu ke waktu, serius, sungguh-sungguh. Barulah kita bisa menemukan perasaan Allah, menemukan pribadinya. Kalau hanya kebaktian dan doa itu mudah, saudara. Harus ada tekad yang kuat untuk bisa bersentuhan dan mengalami Tuhan. Dan salah satu kuncinya, kita harus melepaskan semua kesenangan. Tanpa begitu, saudara, kita masih melayani perasaan kita sendiri. Kita pasti masih mau senangnya sendiri, mudah tersinggung. Itu cirinya. Terlukai sedikit atau dikecewakan, kita akan marah, benci, tidak bisa terima, karena ego kita masih kuat, saudara. Tidak melawan Tuhan itu tidak mudah. Dan sesuai dengan umur rohaninya, seseorang dituntut untuk mengerti perasaan Allah dan melakukan apa yang tepat, seperti yang Allah kehendaki. Kalau masih kanak-kanak rohani, tentu Tuhan juga bisa maklum, saudara. Dan itu kita dulu, maunya kan diberkati, masalah cepat selesai, keinginan dan doa kita cepat dijawab. Tetapi semakin kesini, Tuhan pasti bawa kita kepada keadaan yang sering kita tidak mengerti. Kita sejatinya sedang dituntun untuk dewasa. Maka kita harus mencari wajah Tuhan melalui doa, saat teduh, puasa, belajar firman, dan tekun beribadah. Kita harus mendekatkan dan melekatkan diri pada Tuhan. Roh Kudus pasti menolong, saudara. Makin dalam kita, dalam pencarian kita akan Tuhan, makin kita peka akan kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Kita makin bisa mengerti dan menjaga perasaannya, sehingga kita tidak melukai hati Tuhan. Jadi, tidak melukai hati Tuhan itu bukan hanya menjadi orang yang baik, tidak melanggar hukum. Kalau itu agama lain juga mengajarkan. Saudara, yang Tuhan mau, kita mengerti pikiran dan perasaannya. Maka dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Saudaraku, jangan pernah berhenti mencari Tuhan, sehingga sampai tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidup saudara. Faktanya ada loh yang demikian. Kalau cuma sekolah, kerja, menikah, punya anak, membesarkan anak, itu standar umum. Semua juga tahu, semua juga begitu. Tetapi tahukah kita apa maksud Tuhan secara khusus untuk hidup kita masing-masing? Tahu nggak, saudara? Jadi, saudara, sekali lagi jangan melawan Tuhan. Tuhan kok dilawan? Sebaliknya, jaga perasaannya melalui sikap yang menyukakan hatinya ketika masalah dan pergumulan menghampiri hidup saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.